Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang saya cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul di majelis ini dalam rangka yakni melaksanakan salat Isya, atau telah melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Karena yang mana nikmat itu begitu banyak yang telah diberikan kepada kita semua. Jika diibaratkan segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita dan kita ingin menghitungnya, maka nikmat ini gak bakal bisa kita hitung. Mustahil nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini kita bisa hitung. Seandainya seluruh pohon yang ada di bumi ini dijadikan sebagai penanya, dan ujung lautan yang ada di seluruh bumi ini dijadikan sebagai tintanya, maka apabila pena dan tinta itu dipakai untuk menuliskan segala nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sampai tintanya itu kering, niscaya tidak akan mampu, tidak akan cukup untuk menghitung begitu besarnya nikmat yang Allah berikan. Dan nikmat ini wajib hukumnya kita untuk syukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Maka apabila kita semua mensyukuri apa nikmat yang telah diberikan oleh Allah, maka Allah akan menambahnya. Itu adalah janji Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika aku, kata Allah, jika kalian bersyukur atas nikmat yang telah aku, kata Allah, berikan, maka aku, kata Allah, akan menambah lebih banyak lagi nikmat kepada kalian semua. Tetapi walazidannakum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kalian kufur terhadap nikmat yang telah aku berikan, maka sungguhnya siksaku, azabku sangatlah pedih, sangatlah berat. Atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, wajib kita syukuri dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, marilah kita sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, yang mana atas beliau kita semua dapat keluar, yaitu manusia dari zaman jahiliyah, zaman butuh itu adab, tidak ada adab, akhlak tidak ada di sana. Yang zaman dengan kegelapan, semua maksiat terus berjalan di sana, menuju zaman yang seperti sekarang ini, yang kita nikmati seperti sekarang ini, yakni zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Karena Allah juga bersolat kepada Nabi. Siapa? Dan ini yakni Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baiklah teman-teman sekalian, untuk pada malam hari ini mungkin saya akan sedikit bercerita. Mungkin ceritanya juga sudah sangat masyhur di telinga-telinga ente sekalian. Ya, ini hijrah. Kan zaman sekarang tuh banyak hijrah dari now. Asik. Oke. Apa sih hijrah itu? Hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi dalam rangka untuk memperbaiki diri. Misal kayak gimana?
kayak orang merantau kan, itu juga termasuk hijrah karena dia ingin memperbaiki ekonomi keluarganya, ya kan? Seperti itulah hijrah. Tapi dalam hal ini juga hijrah juga termasuk untuk merubah diri yang tadinya amburadul, ngawur, ya, untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian kenapa sih harus berhijrah? Karena banyak sekarang kita lihat di sekitar kita, karena kita di pondok mungkin kita jarang melihat. Kalau di luar pondok banyak sekali orang-orang yang promosian gini, masuk ke apa tuh yang namanya itu? Apa itu? Pacarannya, astaga. Pacaran tapi sebelum nikah, ini yang sangat-sangat tidak diperkenankan, ya. Hijrah. Apa jaminannya ketika kita ingin berhijrah? Jaminannya kita berhijrah yaitu ingin merubah diri kita menjadi lebih baik. Dalam surah An-Nisa, yakni ayat 100, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi muragaman katsiran was'ah. Kemudian lanjutannya, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Quran surah An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir, barang siapa yang ingin berhijrah kembali kepada jalan Allah, di jalan Allah, fi sabilillahi muragaman katsiran was'ah, maka Allah akan memberikan dan ia akan mendapatkan rezeki yang luas atau tempat hijrah juga yang luas, rezeki yang banyak. Muragaman katsiran was'ah. Kemudian apabila ia meniatkan untuk berhijrah keluar dari rumahnya, wa may yakhruj min baitihi, mulai keluar dari rumahnya, muhajiran ila Allah wa rasulih, kembali kepada tuntunan Allah, ikut kepada Rasulnya, kepada tuntunan Allah. Summa yudrikul maut, maka apabila ia meninggal saat, maksudnya ia meninggal saat ingin berhijrah di pertengah perjalanan, kemudian dia meninggal, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia sudah mendapatkan pahala hijrah. Dan kata Nabi, dakhalul jannah, masuk surga orang. Saya punya kisahnya. Dulu mungkin kisahnya sudah masuk ya, tapi untuk mengingatkan lagi mungkin ada lupa. Dulu mewujud ada sebuah kota ya. Kota ini betul banyak sekali itu maksiat berjalan. Misal kalau kita ini santri, imannya masih lemah, maksudnya kurang kuat ya kan, masih lemah banget. Itu kalau kita masuk ke sana, kota yang bermaksiat tuh, misalnya kita akan ikut bermaksiat juga. Saking banyaknya maksiat di sana, orang-orang yang bermaksiat di sana, terpengaruh oleh lingkungan. Nah, dulu ada seseorang yang pernah bunuh orang. Di sini ada yang pernah bunuh orang? Gak ada, yang alhamdulillah. Kalau ada nggak apa-apa, ngomong aja, bawa kantor polisi. Dulu ada orang yang pernah bunuh orang. Bunuhnya itu bukan 1-2 orang, tapi 100 orang. Bayangin, 100 orang dia bunuh. Kita ya nggak pernah bunuh orang, bunuh cicak kayak jarang. Ini 100 orang, bayangin. Itu dosa besar sekali, sudah nggak tahu itu dosa itu besar banget. Gunung kita, apalagi satu gunung, mau kemana? Ya. Kemudian seorang pembunuh ini ingin bertobat. Saya mungkin karena dia sudah bosan kali ya, sudah bosan dengan bunuh. Itu kalau kita bunuh biasanya di game tapi nggak pernah main game. Pro player lah istilahnya. Orang nggak bersalah dibunuh, salah ngomong sedikit dibunuh. Rasanya tangannya dari tanpa bunuh orang. Nah, ketika ia ingin berubah, ingin bertobat kepada jalan Allah, kembali kepada jalan Allah, kembali kepada tuntunan Allah, sunnah Nabi, ingin bertobat. Nah,
dia ini datang kepada seorang abid ahli ibadah. Nah, kemudian bertanya kepada seorang abid ini. Kata si pembunuh, saya ini ingin bertobat. Saya sudah bunuh 99 orang. Apakah saya masih bisa bertobat? Kemudian kata si ahli ibadah ini, katanya seperti ini, tidak bisa orang bertobat. Neraka aja yang kamu. Langsung diponis neraka sama si ahli ibadah ini. Kemudian mendengar kata-kata si ahli ibadah ini, si pembunuh ini lantas geram, marah, muncul matanya udah gelap lah gitu. Cabut pedang, cocok lepas boleh cocok kan, kayak terlalu mainstream. Jadi genaplah dia membunuh orang tuh 100 orang. Bayangin tuh 100 orang dengan kali ya tangannya. Nah, kemudian dia pulang ke rumahnya. Besok harinya ia masih dengan niat yang sama, ingin bertobat. Kemudian ia jalan mencari atau mendatangi seorang alim. Tahu alim kan? Ahli ilmu. Kemudian bertanyalah dia kepada seorang alim. Saya ingin bertobat. Saya sudah membunuh 100 orang. Apakah saya masih bisa bertobat? Terus kata si alim, orang alim ini, pertama saat berjumpa, masya Allah, adatnya begitu, ada tamu dulu silakan duduk, kemudian ajak ngobrol baik-baik, kemudian dikatakan, tentu saja Anda masih bisa bertobat. Hal apa yang bisa menghalangi Anda untuk bertobat? Kemudian dikasih tahu oleh si alim ini, kasih petunjuk, pergilah kamu pergi ke majelis fulan, tempatnya di kota sebelah, maksudnya agak jauh dari situ, kota sebelah. Belajarlah di sana, kemudian insya Allah akan merubah Anda. Kemudian si pembunuh ini mengikuti apa yang dikasih petunjuk oleh si alim ini. Jalanlah dia berangkat. Nah, sampai di pertengahan jalan. Di tengah jalan ini tiba-tiba summa yudrikul maut. Ajal menjemput. Mati kan. Meninggal ya di pertengahan jalan. Belum sampai kepada kota yang ia tuju, tapi sudah di pertengahan jalan. Kemudian pada saat itu turunlah dua malaikat, yakni perintah malaikatnya malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat ini berdua berselisih gitu, debat lah gitu. Ini kata malaikat rahmat, dia sudah sampai, dia sudah bertobat. Terus kata si malaikat azab, dia belum sampai ke tempat yang ia ingin hijrahi. Terus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kayak mana ini orang ini? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hitunglah jarak dari kota yang ia tinggali kemudian ke kota yang ia hijrahi tadi. Kemudian didapatkan hasil hitungan tadi itu ternyata lebih dekat ke kota yang ia hijrahi. Itu seberapa dekat? Hanya sejengkal. Bayangin sejengkal. Nah, apabila lebih dekat ke kota yang ia hijrahi, maka si mayit tadi, orang tadi itu ikut bersama malaikat rahmat menuju surga. Apabila dekat daripada kota yang ia sebelumnya tinggal di sana, maka akan dibawa oleh malaikat azab. Dan ternyata yang tadi hasilnya cuma sedikit, lebih sedikit dekat kepada kota yang ia hijrahi. Kemudian malaikat rahmat membawanya. Kata Nabi, dakhalal jannah, orang ini masuk surga. Masuk surga. Apa yang buahnya yang bisa kita ambil? Yang pertama, jika ingin berhijrah, ya kan? Itu niatkan karena Allah. Pertama karena Allah. Mungkin kita semua ini sudah masyhur dengan beginian, kan? Tapi pemirsa yang ada di rumah
mungkin belum pernah lihat. Maksudnya belum pernah dengar ceritanya. Mungkin ada yang belum. Kalau kita istilahnya murojaah. Nah, yang kemudian yang kedua cari guru sebagaimana yang tadi bahwa dia cari guru kan, si pembunuh tadi mencari guru untuk bertobat. Carilah guru. Kalau misal ente belajar semua di internet ingin tobat itu memang bisa, cuman ada satu hal yang membuat keganjalan, kurang. Bisa nih ada yang tidak paham tentang ibadah ini, terus mau nanya ke siapa? Masa nanya ke YouTube, ya kan? Makanya carilah guru. Kemudian faktor pendukungnya juga adalah lingkungan. Misal masuk pesantren, ya kan? Gak peduli seberapa umur ente kan, mau muda mau tua itu tetap. Tapi permasalahan orang sekarang ialah apa? Gengsi. Itu istilahnya gengsi banget ya, sudah tua. Misal nih, bro, lagi misal lagi maksiat gitu, ketemu di jalan, kapan tobat bro? Nantilah, tunggu sudah dapat hidayah. Ibu itu dijemput bro, kamu kok ngurusin ibu saya, ngurusin aja ibu sendiri ya. Ibu sendiri yang belum benar, istri kalau punya ngurusin aja. Kemudian itu adalah faktor pendukung yang tadi. Cari lingkungan. Seperti orang tadi belum sempat beribadah, baru sampai di tengah jalan udah dicabut nyawanya. Tadi masuk surga karena niatnya tadi itu, niatnya ingin berhijrah. Langkahnya tadi itu dihitung sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu segala ibadah yang kita lakukan itu harus karena Allah, karena Allah, jangan karena manusia. Karena ada sekarang orang berhijrah karena cewek, karena ukhti ini, astagfirullah. Jangan ya. Tapi niatkan hijrah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terakhir mungkin saya akan tutup. Ada sedikit pesan dari saya. Bukannya saya ingin mengajari, tapi saya juga masih belajar. Ini untuk teman-teman sekalian, termasuk diri saya sendiri. Ya, ini dari kisah tadi itu juga ada satu pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama ialah jangan pernah meremehkan orang lain. Jangan pernah saya lebih baik dari orang ini. Misalnya orang ini kita lihat pemabuk, itu pemabuk, saya santri, saya lebih alim daripada dia. Astagfirullah. Jangan seperti itu. Ini ingatan muhasabah sendiri ya. Jangan pernah meremehkan orang lain. Seperti tadi ahli ibadah, kan dia bertemu pada ahli ibadah, yang ujung-ujungnya dibunuh, dicucuk ya sama si pembunuh. Katanya si ahli ibadah kan meremehkan banget, udah bisa tobat, langsung neraka aja nih orang ini, bunuh orang, mana bisa masuk surga ini orang mati ya, bunuh sama si pembunuh. Tapi ujung-ujungnya si pembunuh ini masuk surga. Yang pertama itu ya, jangan pernah meremehkan orang lain. Jangan pernah merasa lebih baik. Saya ini lebih baik dari si A, ya kan? Orang ini. Karena seseorang itu dilihat pada akhir hidupnya. Bisa jadi kan? Ada nih misal, bisa jadi si A dari awal balik sampai tua dia rajin beribadah, tapi di akhir hidupnya bermaksiat pada Allah. Contoh maksiatnya itu nonton misalnya, nonton video nggak jelas terus tiba-tiba cabut nyawanya kan, atau melihat atau mabuk atau pacaran. Nah, ini pesan juga ya, pacaran ini santri, jangan pacaran ya Allah, jangan pacaran ya. Pacaran boleh, apa setelah nikah, asik itu. Jangan pernah meremehkan orang lain. Kemudian berhijrah itu harus niatkan karena Allah. Misalnya ente punya teman pemabuk, maksiat berat, ente jangan tinggalin. Ente pemabuk langsung ente tutup kepalanya kan. Itu ente memang sih lagi minum langsung ente tampol lagi mukanya. Jangan mabuk. Jadi bertimbulan
perpecahan masih mulai kan di sini kan. Jangan. Jika punya teman seperti itu jangan tinggalkan. Ajak gerakul, bukan malah tutup kepalanya, jangan. Kemudian yang kedua, nasib kedua atau sekaligus penutup, yakni saya bawakan satu hadis yang sudah masyhur didengar kan. Ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ma hajara ilaihi." Rahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang berniat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya orang memperoleh apa yang ia niatkan. Kemudian barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kembali pada tuntunan Allah dan Rasulnya, maka ia akan berhijrah itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan sedangkan barang siapa yang berhijrah untuk memperoleh kepentingan dunia, yakni mencari wanita untuk dinikahi, maka apa yang dia hijrahkan itu hanya kepada wanita itu. Maka saran saya, pilihlah yang pertama ya, hijrahkan. Dan hijrah niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekian dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, itu mutlak absolut datangnya dari saya. Jika ada kebenaran sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.